Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sebelumnya kita telah membahas tentang alat peraga. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi sekaligus kita akan mempresentasikan evaluasi bab 5 tentang pewarisan sifat pada hukum Mendel. Nah, di sini kita akan membahas evaluasi bab 5. Setiap orang mempunyai 2 soal masing-masing, yang mana setiap soalnya akan dibahas. Oh, baik. Oke, ada 5 soal yang akan dibahas pada kelompok 1. Baik, di sini saya Denisa akan mempresentasikan evaluasi bab 5 mengenai nomor 1. Untuk soalnya, sifat suatu keturunan yang dapat diamati oleh panca indera disebut. Untuk pilihan A itu resesif, yang B itu dominan, yang C itu fenotip, D itu genotip, dan yang E itu filial. Bisa kita lihat di sini pembahasannya itu ada di buku biologi halaman 355 bagian paling atas. Bisa kalian lihat di buku biologi halaman 355 bahwa di sana dijelaskan fenotip ini adalah karakter fisik dan biokimia organisme yang dapat terlihat dan diukur atau sifat yang tampak hasil dari interaksi antara genotip dan faktor lingkungan. Maka dari itu, jawaban yang tepat dari soal ini adalah C, fenotip. Ada pertanyaan? Oke, baik. Jadi itu adalah jawaban yang tepat, di mana untuk soal yang pertama, sifat suatu keturunan yang dapat diamati oleh panca indera disebut fenotip. Tadi sudah dijelaskan oleh Denisa. Dan sekarang saya ingin bertanya kepada kalian, apakah ada pertanyaan untuk soal nomor 1? Apakah ada yang kurang jelas? Iya, cuma dulu. Oh, silakan. Kalau cukup kita aja ke soal nomor 2 ya. Iya. Ada. Untuk soal nomor 2, pertanyaannya gen yang tidak diminta dan tidak resesif. Kok tidak diminta? Tidak dominan, benar? Gen yang tidak dominan atau dan tidak resesif menghasilkan individu dengan gen titik-titik. Nah, yang pilihan untuk yang A itu homozigot, B heterozigot, C monohibrid, D dihibrid, dan E intermediate. Untuk pembahasannya sendiri, nah berdasarkan Bapak Guru itu dijelaskan bahwa pada soal itu termasuk ke dalam kasus persilangan intermediate. Kenapa? Karena kan tidak dominan dan tidak resesif. Jadi kedua gen itu sama kuat. Nah, kalau sama kuat berarti akan menghasilkan satu individu dengan gen yang baru. Nah, di mana kedua gen yang tidak dominan dan tidak resesif ini akan saling melengkapi sehingga jawabannya itu yang tepat adalah intermediate. Kata intermediate itu dua gennya itu saling melengkapi. Misalnya ada bunga mawar merah dan disilakan dengan mawar putih. Nah, karena kedua gen itu tidak dominan dan tidak resesif, tidak saling mendominasi, maka akan menghasilkan bunganya merah muda, percampuran antara merah dan putih. Nah, jadi jawabannya itu intermediate. Oke, baik, itu jadi jawaban nomor 2. Kalau ini pada tujuannya pewarisan sifat pada hewan. Kalau pewarisan sifat pada hewan itu kita bisa mengenal dengan nama filial di dalam hewan. Nah, ini merupakan sebuah yang ada resesif untuk menghasilkan individu yaitu intermediate. Jadi itu adalah jawaban yang nomor 2. Sudah jelas? Sudah jelas. Oke, baik. Ada pertanyaan nggak untuk pertanyaan nomor 2?
Cukup? Oh, Oke, kalau cukup kita lanjut ke soal nomor 3. Silakan. Intermediate ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai nomor 3. Pernyataan berikut ini yang tidak benar mengenai alel adalah A. Suatu gen dapat memilih lebih dari satu alel. B. Dua alel yang identik bersifat heterozigot pada gen terkait. C. Alel ditemukan pada lokus yang berada pada kromosom homolog. Dan E. Alel adalah bentuk alternatif dari gen yang sama. E. Satu alel dapat bersifat dominan dan alel yang lain dapat bersifat resesif. Jadi pembahasannya, berdasarkan Braille ada beberapa pernyataan tentang alel. Yang pertama, dua alel yang identik bersifat homozigot pada gen terkait. Alel ditemukan pada lokus yang berada pada kromosom homolog. Alel adalah bentuk alternatif dari gen yang sama. Satu alel dapat bersifat dominan dan alel yang lain dapat bersifat resesif. Jadi pernyataan yang tidak benar tentang alel adalah yaitu B. Dua alel yang identik bersifat heterozigot pada gen terkait. Karena dua alel yang identik seharusnya bersifat homozigot dan pada gen terkait. Oke, itu jadi jawaban yang tepat mengenai pernyataan yang tidak benar mengenai alel. Dua alel yang heterozigot pada gen terkait. Itu merupakan pernyataan yang sangat tidak tepat bagi alel. Nah, udah jelas ya, tadi udah dijelaskan oleh Alifah untuk jawabannya. Silakan ada yang ingin bertanya. Iya si Nuril nanya, alel itu apa? Alel itu apa? Iya, alel itu apa? Alifah. Alifah, alel itu apa? Alel itu. jadi Nuril, alel itu lambang dari dari suatu gen. Jadi kayak misal kalau misal ada bunga, misalnya bunga merah nih. Nah, alelnya itu misalnya si bunga merah ini dominan terhadap bunga putih. Maka alel dari bunga merahnya itu M besar. Nah, sedangkan bunga dari warna putihnya kan si merah itu dominan terhadap putih, berarti putihnya itu resesif. Nah, maka alel dari putih itu M kecil. Jadi alel tuh kayak lambang dari gen. Iya. Kalau di kucing itu kayak F besar dan M kecil. Nah, ini juga sama, bahwa di bunga juga ada M besar dan M kecil. Itu kayak lambang untuk menyatakan gen gitu ya. Oke, jadi itu nggak ada lagi pertanyaan. Kalau nggak kita lanjut ke soal berikutnya. Kuning kakak. Bacanya gimana ayo? Baca. Menyeramkan tumbuhan berbiji kuning dengan tumbuhan berbiji hijau, keturunan F1 semuanya berbiji kuning. Jika diselamkan keturunan F1 dengan kesamanya, maka tinggalkan keturunan A. Biji kuning, biji hijau, perbandingannya 1:2. B. Biji kuning, biji hijau, perbandingannya 2:1. C. Biji kuning, biji hijau, perbandingannya 1:1. D. Biji kuning, biji hijau, perbandingannya 1:2. E. Biji kuning, biji hijau, perbandingannya 3:1. Pembahasannya ini sama dengan K besar, hijau sama dengan K kecil. Nah, untuk silangan F1-nya dihasilkan K besar, K kecil, K besar, K kecil, K besar, K kecil, K besar, K kecil. P2 dihasilkan F1 kali F2 dan G2 dan K besar, K kecil kali K besar, K kecil, dan F2 nya
dihasilkan K besar, K besar, A besar, K kecil, K besar, K kecil, K kecil, K kecil. Jadi fenotip sama dengan 3 kuning banding 1 hijau. Jadi jawaban yang tepat adalah E, jadi kuning hijau. Perbandingannya 3 banding 1. 3. Bohong. Ya, aduh tidak mengerti, dijelaskan dulu. Gak ngerti, ayo spidol tuh. Boleh. Ayo spidol. Ya, Spido. Tahu. Siapa yang belum? Ya, Gamal. Jadi udah ngerti Gamal nggak ngerti. Gamal juga ngerti. Gamal gak ngerti. Gamal Kalau yang lainnya mau udah ngerti ya. Gamal nggak ngerti. nggak ngerti. Mau dijelasin? Oh iya. Iya, ada kan? Iya, betul. Jadi kan untuk yang kuning kan lambangnya itu K besar, K besar. Nah, untuk yang hijaunya K kecil, K kecil. Nah, untuk persilangan F1-nya maka kan disilangkan nih K besar si kuning sama si hijau K kecil. Maka dihasilkan keturunannya itu semuanya bersifat kuning tapi dia heterozigot. Kalau ini homozigot kan karena lambangnya dua-duanya besar. Kalau ini kan ada yang besar dan yang jadi heterozigot tapi tetap kuning. Nah, benar kan? Dihasilkan keturunan F1 semuanya berbiji kuning. Nah, kemudian jika disilangkan keturunan F1 ini K besar K kecil disilangkan sama dengan sesamanya, berarti sama K besar K kecil lagi. Maka kita bisa bikin tabel di sini. Di sini untuk K besar K kecil, di sini juga K besar K kecil. Kayak gini. K besar sama K kecil, K besar K kecil. Ini K besar K besar. Ini K kecil K kecil. Ini K besar K kecil. Kan K besar K kecilnya ada 3. Jadi 3 banding K kecilnya ada 1. Jadi 3 banding 1. Jadi yang K besar K kecilnya kuning, yang satunya itu hijau. Jadi 3 kuning berbanding 1 hijau. Oh. Ya. Kucing ngerti. Insya Allah ya. Ya. Ya, jadi seperti itu dokumennya yang jadi ini bukan dengan ideal gitu. Nah, 3 banding 1 ini sudah dijelaskan tadi oleh Bima melalui tabel. Ya, dan ada yang masih kurang paham nggak? Sudah paham. Dari mana? Jadi yang K besar teh dominan, yang K kecilnya itu resesif. Ya, ada dari di hukum segregasi. Segregasi ada. Segregasi. Redaksi. Segregasi. Kenapa? Oke, udah kita lanjut aja ke Coplok. soal berikutnya. Soal terakhir, silakan Nabila. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada suatu mangga yang menyebabkan rasa manis, yang rasa asam, yang jumlah macam-macam genotip yang memiliki rasa manis dan buah-buahan dari persilangan A besar, A kecil, B besar, B kecil, persilangan A besar, A kecil, B kecil, B kecil adalah untuk jawabannya A itu ada 1, B-nya 2, C-nya 3, D-nya 4, E-nya 5. Dan di sini pembahasannya berdasarkan genotip ada 2 macam. Jadi jawaban yang benar adalah B2. Yang A besar itu manis, A kecilnya asam, B besarnya buah, B kecilnya lokal, dia nanti parental,
sama dengan A besar A kecil, B besar B kecil, persilangan A besar A kecil B kecil B kecil. Nah itu disilakan selanjutnya dikalikan A besar 1 B besar B kecil berbanding 1. Ini 1 B kecil B kecil berbanding 1 juga. Nah itu Pakai kacamata. ini mah disobat. Yang Pakai kedua kacamata ada berarti. A besar A kecil 1 B besar B kecil berbanding 2.